Swastiastu. Saya Nima Demetra Nacahani akan memberitahu cara menganggarkan keuangan pada perusahaan pada pandemi COVID-19 ini agar perusahaan tetap bertahan. Merebaknya wabah pandemi COVID-19 pada penghujung 2019 hingga saat ini telah membuat resah masyarakat Indonesia, baik dari kalangan pengusaha, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat semakin terhimpit sehingga diimbau untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan di tengah ketidakstabilan perekonomian dalam negeri. COVID-19 juga telah banyak mengubah aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kesehatan dan perekonomian. Kehadiran wabah mematikan itu bukan hanya telah memaksa orang-orang untuk hidup sehat, tetapi juga untuk lebih pandai dalam mengatur ekonomi. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan perubahan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan banyak orang di tanah air. Salah satunya di bidang ekonomi yang menjadi paling berdampak. Banyak usaha yang harus gulung tikar, gaji upah karyawan yang harus dipotong, sehingga banyak karyawan yang harus di-PHK. Maka dari itu, perusahaan harus cermat melakukan perencanaan keuangan agar di situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, perusahaan tetap eksis dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Perencanaan keuangan selama pandemi bisa dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap sumber penghasilan yang perusahaan peroleh selama ini. Ingatlah selalu bahwa di masa pandemi saat ini, resiko penurunan pendapatan bisa terjadi kapan saja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ubahlah cara-cara atau kebiasaan pengeluaran dalam perusahaan. Coba dipikirkan baik-baik cara apa saja pengeluaran yang harus dikurangi demi melakukan masa penghematan. Utamakan menggunakan uang untuk keperluan yang lebih penting dan kondisi darurat terlebih dahulu. Adapun cara untuk menganggarkan keuangan perusahaan dapat saya sampaikan seperti saat ini, yaitu yang pertama yang susun skala prioritas. Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menentukan mana saja yang menjadi skala prioritas perusahaan. Dengan adanya skala prioritas ini, akan memudahkan perusahaan untuk mengontrol dan bisa menjadi pengingat apa yang harus dibeli atau apa yang tidak harus dibeli di masa pandemi saat ini. Berikutnya yaitu memangkas pengeluaran. Setelah membuat anggaran dan melihat catatan pengeluaran, pemahaman ini bisa digunakan untuk melihat transaksi pengeluaran apa saja yang harus dipangkas. Bagi banyak orang, melakukan hal ini semudah mengurangi beberapa item belanja. Namun, ada juga sebagian orang yang harus memangkas pengeluaran besar-besaran agar kesenjangan antara arus masuk keluar bulan semakin mengecil. Dengan begitu, perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk menutupi kesenjangan pengeluaran. Contohnya seperti memangkas dana pengeluaran penggunaan TV kabel, AC, ataupun kebutuhan sekunder lainnya yang dianggap tidak penting. Selanjutnya yaitu yang ketiga, merencanakan dana jaga-jaga atau tabungan darurat. Pandemi atau tidak, setiap perusahaan wajib menganggarkan tabungan darurat atau dana jaga-jaga dalam perencanaan keuangan perusahaannya. Sayangnya kebanyakan perusahaan mengabaikan hal tersebut. Dana jaga-jaga adalah tabungan yang dicadangkan untuk kebutuhan 12 bulan ke depan. Hanya saja dengan ketidakpastian situasi akibat pandemi COVID-19 ini, sebaiknya perusahaan menyiapkan dana jaga-jaga sekitar 1-3 tahun agar perusahaan tetap bertahan. Yang keempat yaitu jika memungkinkan, perusahaan diharapkan berinvestasi. Di masa pandemi, perusahaan tidak disarankan untuk menjual produk investasinya yang dimiliki. Pasalnya, selama pandemi pasar saham kemungkinan akan terjadi volatilitas. Akan lebih baik bila suatu perusahaan menanam saham. Dan yang terakhir menurut saya itu menemukan sumber penghasilan baru. Jika penghasilan perusahaan yang didapatkan saat ini tidak mencukupi kebutuhan perusahaan tersebut, maka pertimbangkan untuk mencari penghasilan yang baru atau lebih.
Perusahaan bisa saja bekerja dari pagi hingga malam dengan mengadakan lembur, dengan memberikan gaji lebih sedikit atau uang lembur terhadap karyawannya, atau bekerja sampingan di akhir pekan. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan juga berpotensi menambah jumlah pendapatan setiap bulan, hingga perusahaan tersebut tetap maju dan dapat mempertahankan perusahaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini agar tetap bertahan dan eksis. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.